Selamat pagi keluargaku, kita bersyukur pada hari ini kita boleh melaksanakan ibadah kita. Walaupun kita melaksanakan ibadah kita di rumah masing-masing, tidak menutup sukacita kita untuk beribadah pada hari ini. Minggu tanggal 25 Oktober 2020, kita mau memulai ibadah kita menyanyikan pujian, Tuhan aku rindu. Katakan, Tuhan aku rindu, aku siap. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu, ku rindu lawatanmu. Ku rindukan Kau hadir di sini. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ya Bapa. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Saat ini, Yesus. Saat ini, Yesus. Sekali lagi, saat ini, Yesus. Saat ini, Yesus. Mari kita berdoa. Benar Bapa, kami rindu Tuhan, dan kami siap Tuhan Yesus. Penuhi kami dengan Roh-Mu. Kiranya Tuhan Engkau memberkati setiap pribadi kami masing-masing, setiap keluarga GBI Kudu Ungaran. Kiranya Tuhan Engkau menyertai kami semua ya Bapa dalam ibadah kami pagi hari ini. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Kita menyanyikan pujian sukacita kita yang berkata, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku.
hanya padamu hatiku percaya. Kaulah benaran dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah benaran dan kota perlindungan. Selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kita akan membacakan firman Tuhan yang terdapat dalam Yohanes pasal 12 ayat 44 sampai ayat yang ke-50. Sekali lagi, Yohanes pasal 12 ayat ke-44 sampai ayat yang ke-50. Tetapi Yesus berseru katanya, barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Dan barang siapa melihat aku, ia melihat Dia yang telah mengutus aku. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam gelap. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya, sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan dan menerima berkat. Kita menyanyikan pujian Firman Jadi Manusia.
di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaan-Mu. Firman jadi manusia. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaan-Mu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Katakan, firman jadi manusia. Jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaan-Mu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Salam sehat keluargaku. Jumpa kembali dalam ibadah raya. Di pagi hari ini saya diberikan kesempatan oleh Pendeta Yu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Di minggu yang lalu kita sudah belajar bersama-sama tentang mengapa orang Yahudi tidak dapat percaya di ayat yang ke-37 sampai yang ke-43. Kita sudah belajar bersama-sama bahwa Tuhan Yesus tidak menakdirkan orang untuk selamat dan orang yang tidak selamat, tapi Tuhan Yesus memberikan keselamatan bagi semua orang tanpa terkecuali. Keputusan setiap pribadilah yang menentukan apakah orang tersebut menerima keselamatan atau tidak. Tuhan Yesus hanya menawarkan keselamatan, anugerah yang begitu besar, seperti orang-orang Yahudi yang menolak keselamatan karena mereka tidak mau mempercayai bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias, sekalipun sebenarnya mereka memiliki sumber yang begitu akurat, karena di dalam kitab Perjanjian Lama sudah dinubuatkan kedatangan Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias dan Juru Selamat. Nah, pagi ini keluargaku, saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan di pasal yang ke-12, di ayat yang ke-44 sampai yang ke-50. Lembaga Alkitab menuliskan judul perikop Firman Yesus yang menghakimi. Namun saya lebih ingin fokus kepada panggilan untuk percaya. Sekali lagi keluargaku, panggilan untuk percaya ditawarkan kepada semua orang tanpa terkecuali. Panggilan untuk percaya diberikan kepada semua orang tanpa terkecuali. Panggilan untuk memperoleh keselamatan melalui percaya kepada Tuhan Yesus diberikan kepada semua orang tanpa terkecuali.
Yang perlu kita ingat, yang perlu kita perhatikan adalah panggilan untuk percaya kepada siapa, panggilan untuk percaya kepada apa. Itu yang harus kita ketahui. Kita tidak bisa hanya sekedar percaya tanpa mengetahui dasar yang benar. Hal yang pertama, kita harus tahu percaya kepada siapa. Tetapi Yesus berseru kepadanya, barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Dan barang siapa melihat aku, ia melihat Dia yang telah mengutus aku. Ketika kita hanya membaca di dalam Alkitab terjemahan baru yang selama ini kita pegang, mungkin kita akan mengalami kebingungan dengan frase ini. Barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku. Mungkin kita akan bingung, tapi ketika kita membaca di dalam terjemahan yang lain, salah satunya terjemahan bahasa Indonesia yang sederhana, di situ dikatakan, barang siapa percaya kepadaku, ia bukan hanya percaya kepadaku, melainkan kepada Dia juga yang telah mengutus aku. Nah, percaya kepada siapa itu yang harus menjadi hal yang mendasar di dalam iman percaya kita. Kepada siapa? Yang pertama, kepada yang diutus dan yang mengutus. Kita tahu, keluargaku, Tuhan Yesus datang ke dunia ini karena Allah Bapa yang mengutus. Di sini sangat jelas bahwa yang diutus adalah pribadi Yesus dan yang mengutus adalah pribadi Allah Bapa. Atau di dalam kitab perjanjian lama biasanya dituliskan dengan huruf besar semua, YHWH, atau Allah Bapa, atau Adonai, atau Yahweh yang biasa dilafalkan oleh beberapa orang. Nah, yang menjadi penting adalah ketika kita percaya kepada kekristenan, kita percaya kepada iman Kristen, kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita harus tahu bahwa Tuhan Yesus diutus oleh Bapa dan Tuhan Yesus sebagai utusan itu juga tidak bisa dipisahkan. Di sini Tuhan Yesus sangat jelas, ini perkataan Yesus, tetapi Yesus berseru katanya, ini ungkapan langsung yang keluar dari mulut Yesus. Barang siapa percaya kepadaku, ketika orang percaya kepada Yesus, bukan hanya percaya kepada pribadi Tuhan Yesus, tapi ia juga harus percaya kepada pribadi Bapa yang mengutusnya. Nah, keluargaku, kita tidak bisa membeda-bedakan, kita tidak bisa memisah-misahkan. Kita hanya percaya kepada Tuhan Yesus, kita mengabaikan Allah Bapa, kita juga mengabaikan Allah Roh Kudus. Ini sebenarnya Tuhan Yesus mengajarkan tentang Tritunggal, ketrinitasan yang kita percayai bahwa Tuhan adalah Esa di dalam 3 pribadi dengan hakikat yang sama. Orang-orang Yahudi gagal paham, keluargaku, karena mereka menganggap bahwa Yesus bukan Tuhan. Sekalipun di dalam kitab perjanjian lama sudah dinubuatkan bahwa Yesus adalah Mesias. Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan. Nah, keluargaku, ketika kita mempercayai Tuhan Yesus sebagai Tuhan, sebagai utusan Allah, kita juga mempercayai bahwa itu semua karena rencana Bapa, rencana Allah untuk menyelamatkan umat manusia melalui pribadi Yesus, melalui inkarnasi Tuhan Yesus menjadi manusia. Dan nanti di pasal-pasal berikutnya dijelaskan tentang kematian, tentang penyaliban, dan tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Hal yang pertama untuk meresponi panggilan untuk percaya yang mendasar adalah kita harus tahu percaya kepada siapa. Percaya kepada yang diutus dan kepada Sang Pengutus. Kita tidak bisa memisahkan antara Yesus dan Allah Bapa. Hakikat yang sama, memiliki kesatuan, memiliki kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, keluarga. Hal yang kedua, kita harus tahu tujuannya. Kenapa kita percaya kepada Tuhan Yesus? Kenapa kita percaya kepada Allah Bapa sebagai Sang Pengutus? Kita harus tahu tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Kita harus tahu. Kita harus memahami, kita harus mengimani dengan sungguh-sungguh. Di ayat yang ke-46, Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang,
supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Ayat 47. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya, sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Kita harus tahu tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan dunia. Yang dimaksud adalah umat manusia yang ada di dunia ini. Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita semua. Setiap orang yang mau percaya, setiap orang yang mau menerima panggilan untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Ketika kita sudah tahu siapa yang menjadi utusan, siapa yang mengutus, dan kita sudah tahu tentang tujuan dari pengutusan itu, semestinya kita juga memiliki respon yang benar, mempercayai Tuhan Yesus sebagai juru selamat, mempercayai Tuhan Yesus sebagai penyelamat dunia, penyelamat umat manusia. Di ayat yang ke-46 sangat jelas, Tuhan Yesus datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak tinggal di dalam kegelapan, tidak tinggal di dalam dosa. Setiap orang yang mempercayai Tuhan Yesus memperoleh kemenangan. Ayat 47 di bagian yang akhir. Sebab Tuhan Yesus datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan saya dan keluargaku yang mau meresponi panggilan dengan benar. Nah, dua hal kita sudah belajar. Kita harus tahu percaya kepada siapa. Kita harus tahu percaya kepada tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia ini, dan kita juga harus tahu percaya kepada isi atau pesan yang Tuhan Yesus sampaikan. Kenapa Tuhan Yesus datang ke dunia? Kita sudah tahu, karena Tuhan Yesus memiliki misi atau tujuan untuk menyelamatkan dunia, menyelamatkan umat manusia yang ada di dunia ini. Dan kita juga harus tahu apa isi pesan tersebut. Kenapa Tuhan Yesus memiliki tujuan untuk menyelamatkan dunia? Pastinya memiliki sesuatu yang luar biasa, yaitu hidup kekal. Di ayat yang ke-50. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, apa yang Tuhan Yesus katakan, Tuhan Yesus menyampaikan sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Nah, ini menjawab di bagian yang awal tadi, bahwa Bapa, Allah Bapa sebagai yang mengutus dan Tuhan Yesus sebagai utusan. Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan umat manusia, karena Tuhan Yesus memiliki kunci untuk mendapatkan hidup yang kekal. Barang siapa yang meresponi panggilan dengan benar, meresponi iman percaya dengan benar, akan mendapatkan hidup yang kekal. Inilah yang Tuhan Yesus tawarkan. Inilah kekristenan yang ditawarkan. Bukan kekristenan yang banyak orang bicarakan. Orang Kristen pasti akan memiliki hidup yang sukses, yang kaya raya, yang tanpa beban. Atau sebaliknya, orang Kristen itu sebenarnya harus menderita, harus sengsara, atau teologi-teologi yang lainnya. Tapi yang jelas Tuhan Yesus menawarkan hidup kekal. Itu kepastian yang kita pegang. Ketika kita meresponi panggilan untuk percaya kepada Tuhan Yesus, kita mendapatkan jaminan hidup kekal. Seperti kita memesan, sekarang sudah banyak GoFood ya, atau delivery order yang mengantar pesanan makanan dan yang lain sebagainya ke rumah. Nah, ketika kita memesan sesuatu makanan misalnya, kita sudah tahu tempat yang kita pesan, dan kita pasti juga sudah tahu siapa yang mengantar melalui aplikasi, ada fotonya. Biasanya menggunakan aplikasi Gojek, saya biasanya tidak bermaksud untuk endorse ya,
Tapi biasanya saya menggunakan aplikasi Gojek ketika saya pesan GoFood di salah satu tempat, toko atau kios. Saya memilih makanan, kemudian di situ saya mendapatkan pemberitahuan bahwa ada orang yang akan mengantarkan dan juga ada pemberitahuan bahwa pesanannya sudah sampai. Nah, ketika saya mengkonfirmasi orang tersebut ya sesuai dengan foto, kemudian makanannya juga sama, kemudian dari tokonya juga sama. Nah, ketika saya menerima makanan itu saya tidak akan curiga karena saya sudah tahu bahwa itu pesanan saya, orang yang mengantar juga sesuai dengan apa yang tertulis di aplikasi dan barang yang sampai juga sama. Tapi kalau yang datang mungkin orang lain tidak sesuai dengan foto, kemudian barangnya juga berbeda, saya pesan makanan datangnya kok semen seperti itu, mungkin saya tidak akan mau menerima karena saya tidak mau membayar yang bukan sesuai dengan keyakinan atau yang saya pesan tadi. Nah, sama seperti itu gambaran sederhananya ketika kita tahu bahwa Allah Bapa yang mengutus Tuhan Yesus datang ke dunia ini, dan kita tahu bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia ini membawa keselamatan dengan misi yang telah diberikan oleh Allah Bapa, dan kita sudah tahu bahwa yang diberikan kepada kita adalah keselamatan hidup yang kekal. Semestinya kita meresponi dengan baik, menerima apa yang telah Tuhan Yesus berikan, menerima apa yang telah Tuhan Yesus anugerahkan kepada kita. Nah, mari keluargaku, kita meresponi panggilan Tuhan dengan benar. Kita semestinya tahu kepada siapa kita beriman. Kita semestinya tahu kenapa kita mengimani Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus memiliki tujuan untuk menyelamatkan dunia ini. Dan kita juga semestinya tahu iman percaya kita akan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan Yesus bawa ke dunia ini, yang telah Tuhan Yesus berikan kepada kita di dunia ini. Mari keluargaku meresponi dengan sungguh-sungguh mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, karena kita sudah tahu pribadi Yesus, tujuan Yesus, dan isi atau keselamatan yang telah Tuhan Yesus berikan kepada kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini, kami belajar akan firman-Mu, kami meresponi panggilan Tuhan dengan sungguh-sungguh ketika kami menyerahkan hidup kami untuk mempercayai Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Ampuni setiap hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, dan biarlah hidup kami semakin berkenan di hadapan Tuhan. Kami bersyukur kami telah beribadah sekalipun di rumah kami masing-masing, tapi kami meyakini bahwa apa yang kami lakukan menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan. Kita akan meresponi firman Tuhan dengan menyanyikan "Ku persembahkan hidupku Tuhan". Semua milikku ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tangan-Mu. Ku persembahkan diri
persembahan yang berkenan padamu, yang telah lalu, yang akan datang. yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu. Ku persembahkan hidupku kepadamu, Tuhan. Ku kemuliaan-Mu, ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku persembahkan hidupku kepada